Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyayikh al-kiram wa al-hudur al-fudala, dengan tidak mengurangi rasa hormat kalau tidak saya sebutkan satu persatu, bagi saya semuanya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi saya semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang Allah pilih untuk Islam di Indonesia dan untuk umat Islam di dunia, menjadi sebuah tim yang kuat, yang erat, yang siap untuk berbeda. Selama dalam satu ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, janganlah gampang tercerai-berai hanya gara-gara satu persoalan, hanya karena sekedar beda pilihan. Jangan terlalu gampang untuk berpecah. Jangan terlalu mudah untuk tanazu', saling mencabut rasa rahmah dari qalbu yang Allah sudah berikan kepada kita. Rahmat yang sudah Allah berikan kepada kita, janganlah dicerabut hanya gara-gara berbeda pilihan. Sahabat-sahabat semua, al-masyayikh, saya sedang tidak ingin berorasi, tapi saya ingin menyampaikan isi hati. Saya juga sedang tidak ingin berteori dengan semua logika yang saya miliki. Saya ingin berbagi intuisi. Karenanya saya tidak punya teks hari ini. Saya ingin biarkan mengalir, supaya semuanya berjalan apa adanya, dan berharap taufik Allah, bahkan irsyad. Ya, kita dapat hidayah saja alhamdulillah, tapi kurang lengkap kalau tanpa taufik. Taufik saja juga terlalu makro. Kita berharap irsyad dari Allah Subhanahu wa taala, supaya setiap pengambilan keputusan, setiap langkah mudah-mudahan bersih dari hawa nafsu.
bebas dari syahwat. Sungguh ini sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Bayangkan betapa ruginya saya dan kita semua jika di balik amal kita terselip syahwat dan hawa nafsu, sehingga keseluruhan tujuan atau sebagian besar tujuannya bukan lillah tapi li ego, li nafsi, walil ghair. Kenapa saya berbicara begini dari hati ini? Tadi sambil makan saya ngobrol pada sebagian. Obrolan saya itu berangkat dari ru'ya 2 malam ini. 2 malam sebetulnya saya kurang sehat. Tapi di antara cara saya mengambil keputusan kadang minta. Di siang hari itu memang ada matahari, tapi terkadang cahaya malam lebih terang. Ketika kita menggunakan ainul basirah, bukan mata biologis ini. Di malam pertama, saya melihat sesuatu yang kurang membahagiakan saya. Tetapi bukan berarti seperti itu kejadiannya. Yang tidak membahagiakan saya itu simbolnya 2. Ada koper yang berantakan, ada 2 sepatu yang hilang. Biar ini rahasia saya sama Tuhan secara simbolik. Karena saya sejak muda memang sangat concern dengan 1/6 kenabian ini dalam pengambilan keputusan. Tetapi nggak bisa jadi dalil kan? Ya, nggak boleh jadi dalil. Dalil itu adalah Alkitab, was sunnah, wal ijma, ya, wal istihsan, wal masalah mursalah, ya, wal ijtihad. Amma ru'ya salihah la yajuz yakuna dalilan fi syara'. Tapi dia sebagai bahan pengambilan keputusan bisa menjadi peringatan. Akhirnya saya dapati peristiwa itu dalam perjalanan 1 harian kemarin. Namun tidak seperti yang saya bayangkan karena itu sebagai peringatan dan saya datang dengan diam, tidak banyak bicara, kecuali yang ditugaskan kepada saya. Saya juga tidak bergerilya untuk pilih saya. Syukur-syukur ada yang bisa menggantikan, saya sangat bahagia. Satu-satunya alasan yang bisa memuaskan saya adalah ketika ditanya, Ustadz siap nggak? Beberapa orang berbisik tapi ya. Saya bilang kalau nggak ada yang lain, oke lah. Kalau masih ada yang lain, cuma itu jawaban saya siapapun yang bertanya. Gitu ya. Di malam kedua, semalam, ini disclaimer-nya dulu. Saya ingin sekali tidur tapi tidak dikasih tidur banyak. Ada satu kalimat yang berulang, yang kemudian tersimpulkan di surah Al-Anbiya ayat 30. Dan itu kemudian menjadi tema hari ini dan menjadi sumber gerakan kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membacanya awalam secara qiraat, ada yang membacanya alam. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Namun yang mau saya ambil poin yang kedua ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kembali ke tema awal, ke slide sebelumnya.
Maka kalau saya bicara air yang menjadi sumber kehidupan, rupanya ada mata air, ada awan hujan, dan ada air laut, ya, sumber-sumber kehidupan itu. Ikhwani wa akhwati fillah, mengutip tafsir Tahrir wa Tanwir oleh Tahir ibn Ashur, rupanya ini bekas-bekas pulang dari Tunisia, bumi tafsir Maqasidi. Ya, walaupun saya sebetulnya miris melihat Masjid Uqbah bin Nafi' 1300 tahun yang lalu, umurnya masjid itu masih berdiri tegak. Tapi kayaknya butuh orang Jati untuk membantu DKM sana. Siap gak kira-kira? Allahu Akbar. Kata Uqbah bin Nafi', kalau bukan karena laut yang menghadangku, niscaya jihad ini tidak akan berhenti. Karena di masa tabi'in awal beliau kan diutus untuk menjadi penyebar Islam di Afrika. Dan Tunisia itu adalah utaranya Afrika Utara. Dan dari situlah kemudian Islam menyebar ke wilayah Maghrib. Dan Uqbah bin Nafi kemudian menancapkan tongkatnya di situ. Sepertinya dia mengatakan habasani habis. Sampai disinilah ternyata garis perjalanan perjuanganku, dan kujadikan kota ini sebagai kota peradaban. Jadilah istilahnya apa, Al-Qorowain ya, menyebutnya ya. Orang Tunis lebih paham ini, orang Maghribi lebih tahu ya. Apa? Yang artinya tempat berkemah. Yang akhirnya dari situlah Islam menyebar. Selain ke wilayah Maghrib, masuk ke Eropa. Ikhwafillah, berdasarkan tafsir At-Tahir ibn Ashur yang akan saya jadikan sebagai filosofi tentang ayat ini, sebagai pembuka dan pencerah untuk program kita ke depan. Ya, sekaligus saya ingin memilih teman untuk berjuang di organisasi Jati yang akan kita evaluasi setiap 6 bulan. Yang nggak perform sebaiknya mundur. Karena kita ingin jadikan organisasi Jati sebagai lembaga strategis, bukan lembaga partai politik atau lembaga ormas Islam. Tapi kalau kita misalnya Jati jadi partai politik, diketawain nggak kira-kira? Partai politik Islam kira-kira diketawain nggak? Hah? Kalau Jati jadi ormas Islam baru, hah? Kira-kira diketawain nggak sama orang? Ini mau ngapain lagi sih gitu ya? Kira-kira mau jadi apa nih Jati ini gitu? Terus terang saya bertanya itu. Apalagi di era AI, blockchain, sistem keorganisasian nggak bisa lagi nanti kepemimpinan sentral, nggak. Era blockchain itu semua era egaliter dan era jaringan. Nggak ada lagi modal organisasi gini, sama kayak bank-bank 10 tahun yang akan datang akan mati. Kalaupun ada uang rupiah yang dicetak atau uang fiat, ini buat para koruptor-koruptor supaya uangnya nggak kelihatan. Tetap ada uang fiat, tapi bukan untuk transaksi. Dunia ke depan ingin transaksinya itu tercatat, terdistribusi dengan jelas, dan tidak bisa diedit. Itu karakter blockchain, alam blockchain ke depan. Dan dunia menuju metaverse. Hari ini saya nggak bisa protes ketika wajah saya jualan susu. Ya, saya jualan susu kuat. Nggak bisa di-komen, nggak bisa di-share, nggak bisa dilaporin. Saya juga nggak bisa berontak. Semakin saya protes, semakin laku nggak susunya? Ya, nah bisa jadi nanti saya meninggal dunia, kira-kira database tentang big data yang ada dalam metaverse saya
kira-kira membentuk diri saya nggak nanti? Ini semakin menguatkan saya bahwa memang program kerja kehidupan saya ke depan sebaiknya nih kalau ditanya, UBN lagi sibuk apa? Maunya sih menjawab begini, sibuk memperbaiki catatan amal saya buat nanti. Alih-alih bikin buku baru gitu, menulis buku, mending saya memperbaiki catatan amal saya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gitu untuk saya yang malas nulis barangkali. Tapi saya ingin gambarkan bahwa Jati ke depan ini mau ngapain? Alam kita ke depan ini seperti apa? Rekrutmen anggota tuh ke depan bagaimana? Ini sesuatu yang sebetulnya lama saya pikirkan. Apalagi sekarang secara moral dan spiritual. Ulama sedang baik-baik saja nggak dengan kasus haji? Hah? Tiba-tiba Jati muncul menjadi sebagai ormas suci yang baru. Kira-kira diketawain nggak sama orang? Hah? Ini apalagi nih gitu ya. Terus kira-kira Jati mau jadi apa ke depan? Hah? Ya alih-alih kita ingin bikin baru mendingan jadi diri sendiri aja dulu, betul nggak? Jadilah kita, sebagaimana kita hidup dari sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Bagaimana kalau Jati menghidupkan elemen-elemen Islam yang sekarat? Setuju nggak kira-kira? Ya, menjadi nafas bagi yang sekarat. Misalnya spiritualitas, iman, takwa, akhlak umat yang sekarang sedang sekarat. Mending kita jadi oksigen, setuju gak? Tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Faqidu syai' la yu'ti. Ini saya coba berpikir aja sih. Jati kira-kira mau ngapain sih ke depan? Mau jadi apa ke depan? Supaya nanti ketika saya dan tim pengurus membuat struktur, saya yakin deh. Buatkan struktur organisasi Jati buat saya yakin. Yang ada di kepala antum template-nya saya paham. Ya, sampai divisi-divisinya pun saya paham itu template-nya. Yang di kepala antum, betul nggak? Apa divisi apa? 1, pendidikan. 2, dakwah. 3, ekonomi. 4, humas bla bla gitu kan ya? Oh berarti sama dong, sama kayak yang lain. Namun sebelum kita ke sana, kalau Bung Karno misalnya membuat Pancasila berdasarkan kearifan bangsa, maka kita di Jati ini harus menggali. Karena ukuran organisasi kita sukses atau enggak ke depan, ukurannya apa kira-kira? Kita bikin organisasi Jati ini untuk 4 tahun ke depan. Ukuran Jati ini sukses atau tidak? Nomor 1 adalah relevansi organisasi kita dengan lingkungan kita. Betul gak? Jalinan, alumni, Timur, Tengah, Indonesia. Ya, kan harus relevan kan? Kalau nggak relevan, sukses nggak namanya organisasi? Nggak dong. Ini mohon maaf saya agak runut berbicara. Ini nggak pakai teks, cuma mengikuti alur intuisi saja. Dan insya Allah bersama antum orang-orang yang dipilih Allah, Jati akan memberikan kehidupan yang menghidupkan insya Allah. Ikhwani wa akhwati fillah. Jadi mau apa sih Jati ini? Alih-alih kita bikin ormas baru, partai baru. Di tengah dinamika politik, dinamika ekonomi, belum lagi dunia Islam.
daripada kita mendamprat Timur Tengah di WA. Kayak orang hebat gitu ya. Kenapa Arab Saudi begitu? Kenapa Mesir begitu? Mendingan lihat alumni Timur Tengah di Indonesia memang udah bagus. Hah? Kalau kita ngobrol di WA, waduh jagoan semua kan? Israel, qimmatun nar, bam, Doha dihancurkan. Kemudian 22 Liga Arab dan 57 OKI bikin Qimmal Arabiyah wa Dual Islamiyah. Saya di Qatar. Sengaja dari Tunis saya ke Qatar ingin menangkap atmosfer itu. Bagaimana suasana siaga 1 di bandara dan tenang-tenang menghanyutkan di Qatar. Ujungnya apa kata komentator? Qimmatun nar, qimmatud dual Arabiyyah wal Islam menjadi qimmatus sifar. Ini kata Mujahid WA. Termasuk Mujahid WA-nya Jati. Karnahu kalau bahasa anak kantor ya hanujidan lah kira-kira. Kayaknya hebat banget. Padahal coba ngaca. Alumni Timur Tengah Indonesia udah beres belum gak sih? Secara kolektif, kolegialnya. Karena ini jadi training kaderisasi awal buat saya. Wallahi. Karena nanti formatur pertama adalah kaderisasi dan ilmu. Sebab Jati menurut saya bukan lagi jadi ormas atau partai politik. Dia harus menjadi lembaga strategis. Nggak usah paksakan kayak ormas atau kayak partai politik bikin perwakilan sebanyak-banyaknya, perwakilan wilayah tapi nggak kerja, nama doang. Betul nggak? Nggak usah juga paksain mana ketua alumni ini, nanti nggak beres-beres. Yang siap bergabung adalah orang-orang yang siap memberikan kehidupan setelah dirinya dulu hidup. Memberikan nafas bagi yang sekarat di bangsa ini. Ekonomi umat sekarat. Bahkan iman takwa umat sekarat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita memperbaiki catatan amal kita ke depan. Sepakat? Insya Allah Jati akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Termasuk teman-teman Jati hari ini. Bahwa antum semua bisa menjadi nafas. Bisa menjadi air. Yang menghidupkan yang sekarat. Semoga organisasi ke depan semakin segar. Ya, semakin segar. Mudah-mudahan siap berjuang bersama kita. Sebagai penutup, saya belum sampaikan tadi surat Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah. Isinya adalah, kalau kemenangan ukurannya adalah pada banyaknya pasukan, maka Romawi lebih banyak dari kita. Tapi kalau pasukan kita karena Allah dan dibersamai Allah, insya Allah kita menjadi pemenangnya dengan taufik dan irsyadnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.